Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Agus Dewe ya. Jadi saya sekarang lagi di Cikarang nih teman-teman. Tadi minta jemput. Ini saya dijemput nih, saya baru sampai. Nah, ini unitnya Akari setengah PK R22 selama. Ini pipa baru terakhir sama teknisi sebelumnya. Ini diganti pipa sebelumnya juga. Ini 6 bulan yang lalu diganti pipa. Pernah di flashing ya Pak ya? Pernah di flashing juga sebelumnya. Keluhan pemiliknya ini evapnya dingin separuh. Saya tanyain datanya ya. Ini kata pemilik tekanannya 60-70. Emang benar tekanannya 60-70. Jadi unit ini nggak bocor. Jadi selalu kata pemilik ini tambah freon atau apa. Ini sebenarnya bukan masalah bocor, kurang freon atau indoornya mampet ini. Kalau dilihat dari data ampernya 1,6, ini sudah di atas nameplate-nya. Jadi teknisi ini kebanyakan misinya ya sampai ukuran ini ya 60-70, cuman pipa besarnya kering. Pipa besar kering. Ini kalau pipa besar kering, besar di sini kering, sudah pasti ya di dalam ini evapnya nggak rata. Oke, saya ukur dulu temperatur pipa kecil dan besarnya dulu. Kondisi seperti ini kalau di flashing juga gak akan sembuh ya teman-teman. Ini mudah-mudahan penanganan kali ini berhasil. Jadi ini bukan di flashing kalau seperti ini, bukan di flashing di indoor ya. Ini masih kurang freon, cuman karena ini ampernya sudah tinggi di atas nameplate. Ini kalau ditambah freon bisa basah pipa besarnya. Indoor juga nggak dingin separuh. Namun resikonya kerja kompresornya itu berat. Nih tanda masih kurang freon nih, pipa besarnya ini selisihnya jauh dengan pipa kecilnya ya. Ini kondisi pertama hidup, tekanan di bawah 50, terlihat seperti bocor. Saya nggak tahu data awalnya seperti apa, tapi ini 6 bulan yang lalu kata pemilik AC-nya pernah panggil teknisi, udah ditambah freon ke 60 atau 70, dan ini tekanan masih 70. Artinya unit gak ada kebocoran. Ini sudah diganti pipa instalasi juga nih. Unit gak ada kebocoran harusnya, karena datanya ini masih sama, tekanan 70, ampere 1,68. Ini nameplate arus maksimum 1,9, arus kerjanya 1,45. Ini Akari ini suhu keluaran odornya enggak ya, hangatnya segini ya, kipasnya kenceng. Ini kalau ditambah freon aja bisa, namun nanti resikonya kompresornya yang besar, kapasitor odornya sering rusak. Lama-lama kompresornya yang rusak juga teman-teman. Ya mau simple tambah freon sampai pipa besarnya basah dengan arus kerjanya di atas nameplate, itu dingin, cuman kompresornya ya teman-teman ya. Jadi ini rencana saya akan ganti kapiler, akan saya buang freon lamanya dan saya ganti kapilernya, vakum diisi freon lagi ya. Tuh alat-alatnya. Ini di Cikarang Barat. Unit AC sudah 10 tahun lebih. Ini ampere lama-lama naik 1,69. Kalau di sini aja kering, selisihnya jauh deh, pasti di evap dingin sebagian. Jadi kalau patokan tekanan di 70, hanya patokan tekanan,
Ya ini sesuai kalau patokan tekanan, cuman kan ini pipa besarnya nggak basah. Harusnya emang ini tambah freon lagi sampai pipa besarnya basah. Cuma ampernya yang udah tinggi. Harusnya bisa bedain lah ya mana yang ampernya tinggi, yang bocor, yang kurang freon. Itu harusnya tahu lah. Oh, ini kondisinya ya kurang freon namun ampernya udah tinggi, makanya ya harusnya kita ganti kapilernya untuk menangani unit yang sudah berumur ya. Ini udah puluhan tahun tapi masih kuat aja ini. Oke teman-teman, saya mau buang freonnya, saya mau coba ganti kapilernya. Semoga pengerjaan hari ini sesuai dengan apa yang saya harap dan pemilik harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Ini hasil pengerjaannya yang di Cikarang teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya cuci dulu, lama nih teman-teman, kotor banget. Ini AC-nya dicuci sendiri, ini sekarang udah bersih ya, udah saya cuci lagi. Ampernya ini masih 1,2. Tadi kan di sini pasangnya, ini juga di sini 1,2. Ini nempelnya. Kanan freon udah 100. Pipa kecil yang tadi 9 ya, ini udah 16. Pipa besarnya kita tungguin turunnya. ,4 nih, tabungnya sudah dingin, harusnya masih bisa masuk ya, mau ditambah lagi. Kondensornya 34. Tinggal nunggu pipa besarnya ini dingin, masih di 24. 24,5 dengan 17. Bedanya 7 ya, selisih 7. Kita coba buka, ini sudah dibuka. Freonnya yang dingin apa freonnya nggak cukup ini. Tapi selisihnya udah nggak jauh, yang tadinya 9 dengan 24, ini 24 dengan pipa kecilnya ini 17. Oke, pelan-pelan tapi naik. Ini di 110, suhu saturasinya ini 18 teman-teman. 18 ini udah oke. Pipa kecilnya 18. Oh, udah cukup. Ya bisa dingin semua. Pipa kecilnya 18, pipa besarnya udah 18 juga. Udah penuh freonnya. Ampernya tadi saya pasang di kabel yang itu di 1,25. Sebenarnya ini hasilnya beda. Tadi kan ininya rapet di sini ya. Ini kalau dipasang di sini kabel ini hasilnya 1,77. Berarti yang tadi 1,6 di ujung sana, kalau dipasang di sini lebih tinggi lagi. Kan ini kabelnya tadi saya pasang di kabel yang kompresor doang ya. Kompresor doang ini 1,23. 1,23, 1,25. Ini 1,7 hasilnya di sini. Berarti kalau tadi sana 1,6, naiknya 4, berarti di sini udah 2 ampere. 2 ampere di sini berarti berat, nempelnya aja 1,91 maksimalnya.
Jadi tekanan freon bisa patokan 70 ya. Ini udah berembun, udah dingin semua. Udah dingin semua. Perlu dikurangin sedikit ya. Ini kan udah lebih dingin pipa besar, karena dengan penggantian kapiler ini jangkauannya udah sampai di sini. Jadi FAP udah nggak dingin separuh lagi. Panas kondensor udah 35, konsumsi dayanya sudah tidak tinggi. Ini freonnya sudah cukup di 100. Suhu saturasinya di bawah 20 ya, 18, 110. Ini freonnya udah cukup. Waalaikumsalam Mr. Agung. Kita lepas. Jadi ini udah lebih ringan kerja kompresornya, dan sudah dingin semua, sudah hangat. Yang penting kalau pengerjaan kapiler, kondensornya dibersihin dulu. Ini tadi sebelum saya berangkat, ini sudah dicuci seminggu yang lalu teman-teman, tapi ternyata masih kotor. Ini terlalu rapat, jadi tadi diturunin, dicuci di bawah. Kondensor sudah bersih, usahain seperti baru ya, udah basah. Saya kurangin lagi dikit. Ini udah banyak, tapi sih indoornya sih mungkin masih ada kotor ya. Segini aja udah cukup lah. Tapi kan ada yang nanya kenapa suhu saturasinya dengan suhu yang terbaca di sini ini sama ya. Ini lebih rendah pipa besarnya ini. Kurangin. Om kembar cool teknik ya, ini setengah PK Akari AC lama, sudah 10 tahun lebih. Pipa besarnya sudah lebih dingin. Oke, kalau kebanyakan freon ini suhu pipa besar turun terus. Nah, ini 17,5 kecil, besarnya 17,6. Nah, lebih tinggi sedikit. Oke, cukuplah segini. Oke, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih.